Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami ingin menjelaskan pembuatan aplikasi chatbot bisnis sederhana menggunakan aplikasi Visual Code Studio dan pemrograman menggunakan Python Tinker yang digunakan untuk membangun graphical user interface atau GUI. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Zidan Firuzabadi dengan NPM 2024 31500 581. Selanjutnya, Nama saya Muhammad Zaki Nizar dengan NPM 2024 31500 618. Saya Febi Najwa Kaloko dengan NPM 2024 31500 596. Nama saya Marisa Dini Hanifah dengan NPM 2024 31500 621. Nama saya Juniati Legiana dengan NPM 2024500 606. baik, terima kasih. Selanjutnya akan ada penjelasan singkat tentang ide aplikasi, tujuan, dan langkah pengerjaan dari Najwa Kaluku. Terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat dari ide aplikasi, tujuan, dan langkah pengerjaannya. Di era digital yang kompetitif saat ini, akses informasi yang cepat dan efisien adalah kunci keberhasilan bisnis. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pelanggan dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Salah satu inovasi teknologi layanan informasi yang relevan adalah chatbot. Chatbot bisnis sederhana yang dirancang khusus untuk membantu UMKM dalam memberikan layanan pelanggan secara otomatis. Chatbot ini menggunakan prinsip algoritma pemrograman dan struktur data untuk menjawab pertanyaan publik dan menyampaikan informasi penting kepada pelanggan secara efisien. Apa sih tujuannya? Di sini ada tujuan chatbot itu dirancang untuk memberi jawaban instan atas pertanyaan umum seperti informasi jam operasional dan lokasi. Yang kedua, chatbot mempermudah akses informasi dengan menampilkan daftar produk secara terorganisir, lengkap dengan harga dan ketersediaannya. Yang ketiga, sistem akan merekam data interaksi dalam format file sebagai bahan dokumentasi dan analisis. Yang keempat, chatbot akan meningkatkan pengalaman pengguna melalui respons yang konsisten dan bersahabat. Terakhir, aplikasi ini akan mengurangi beban kerja staf karena dapat menangani pertanyaan dasar secara otomatis. Ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan aplikasi. Yang pertama, perencanaan fitur dan alur percakapan. Pertama, kami mendesain konsep dasar aplikasi chatbot. Tujuannya utamanya dari Digital Meet ini adalah menjadi asisten digital yang dapat membantu pengguna mendapatkan informasi seputar produk, jam operasional, alamat usaha, dan juga memberikan layanan pengiriman pesan kepada tim. Yang kedua, membangun antarmuka pengguna atau GUI. Untuk antarmuka kami menggunakan library Tinker yang merupakan pustaka GUI bawaan Python antarmuka yang kami bangun terdiri dari judul aplikasi di bagian atas, area chat utama, kolom input untuk mengetik pesan, dan tombol kirim untuk mengirim pesan ke chatbot. Yang ketiga, membuat struktur data produk. Kami menyimpan data produk dalam bentuk struktur dictionary yang mencakup nama produk, harga, stok, kategori, dan deskripsi. Ada 3 produk yang kami masukkan, yaitu laptop bisnis, smartphone profesional, dan handphone kantor. Yang terakhir ada implementasi logika chatbot. Selanjutnya kami mengatur logika chatbot berdasarkan pilihan menu yang diketik oleh pengguna. Menu utama yang tersedia adalah informasi produk, jam operasional, lokasi, hubungi kami, dan keluar. Kami juga menambahkan fungsi untuk menyimpan riwayat percakapan dan pesan pelanggan ke dalam file eksternal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak atas penjelasan dari Najwa Kaluku. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai kode program
Python, Tinker untuk membuat GUI. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kode program. Di sini sudah ada tampilan Visual Code Studio-nya. Saya saat mengerjakan aplikasi di Talmet, asisten bisnis digital, saya memilih untuk menggunakan bahasa Python dengan GUI dari Tinker karena cukup ringan dan mudah dipahami untuk membuat antarmuka chatbot yang sederhana namun interaktif. Aplikasi ini mensimulasikan sistem chatbot untuk membantu pengguna dalam kebutuhan bisnis digital seperti informasi produk, jam operasional, lokasi, dan yang lainnya. Kode ini dibuat dalam bentuk class dengan pendekatan OOP agar struktur program lebih rapi dan sederhana. Saya mulai dari bagian awal dengan mengimpor berbagai modul bawaan Python yang bisa dilihat pada baris 1 sampai 6. Import Tinker Aztec from Tinker import scroll text, message box, dan font. Lalu di sini ada import datetime, random, JSON, dan OS. Modul-modul ini digunakan untuk berbagai keperluan. Tinker tentu saja digunakan untuk membuat UI. Datetime saya siapkan untuk keperluan waktu atau tanggal otomatis. Random untuk memilih salam secara acak. JSON untuk menyimpan dan membaca data riwayat chat. Dan OS untuk mengecek keberadaan filenya. Dengan begitu, satu poin kriteria teknis pustaka Python bawaan sudah terpenuhi. Selanjutnya, saya akan membuat sebuah class DigitalMed App yang menjadi kerangka utama aplikasi di dalam dev__init__. Saya mulai mengatur tampilan jendela aplikasi menggunakan Tinker, mengatur ukuran, judul, serta warna-warna yang digunakan untuk UI, yaitu self-root title untuk judul, DigitalMed Assistant Business Digital. Lalu di sini ada geometri ukurannya 700 x 500 pixel. Ini juga ada self-root configure untuk background warna putih. Lalu agar tampilan lebih menarik dan seragam, saya menyimpan seluruh warna di dictionary. Self.color ini sekaligus menjadi contoh penggunaan struktur data dictionary. Di sini ada self colors dengan warna primary, warna biru, dengan kode 3A 7CA 5. Lalu di sini ada warna secondary-nya, warna biru lebih gelap. Lalu di sini ada background-nya dengan warna putih. Lalu di sini ada untuk warna teks, warna hitam. Lalu di sini ada user message-nya dengan warna biru. Lalu di sini ada untuk bot message-nya dengan warna biru gelap. Lalu struktur data lain yang saya gunakan adalah list, tepatnya pada variabel self riwayat chat atau self riwayat percakapan yang nantinya akan menyimpan riwayat percakapan chat antara pengguna dengan chatbot. Untuk menyimpan jawaban dan informasi produk, saya membuat struktur data self_product_db yang terdiri dari dictionary. Di dalam dictionary, disinilah saya memasukkan data-data produk fiktif serta balasan chatbot untuk salam, alamat, dan jam operasional. Ini cukup penting karena chatbot membutuhkan basis data bisa diakses dengan cepat saat pengguna mengetik sesuatu. Ini ada self_product_db sama dengan produk. Di sini ada 3 produk, yaitu laptop, smartphone, dan handphone kantor. Di sini juga ada harganya, kategori, dan deskripsi dari produk-produknya. Lalu setelah itu saya akan memanggil fungsi load data. Ini seperti berikut. Load data yang fungsinya untuk membaca file JSON berisi riwayat chat percakapan sebelumnya. Jika ada, disinilah fungsi input dan output file akan digunakan. Walaupun belum terlihat di potongan awal, load data biasanya berisi logika seperti if
if OSPEX yang nanti ada di bawah seperti if OSPEX exists, rewrite JSON with open, rewrite JSON untuk membuka file self rewrite percakapan, JSON load file itu untuk filenya. Kode ini berarti ketika file bernama riwayat.json ditemukan, maka file tersebut dibuka dan isinya dibaca sebagai list yang akan disimpan ke self riwayat percakapan. Selanjutnya, untuk menampilkan chat pertama atau sapaan dari bot, saya menggunakan logika pengambil keputusan menggunakan modul random dan dictionary, yaitu di sini self tampilkan respon random choice self product dengan jawaban salam bot, dan tampilan menu utama. Lalu di sini ada configure font, kita menggunakan font family Sego UI dengan size 10. Lalu untuk titelnya atau judul, kita menggunakan Sego UI dengan size 12 dengan weight bold yang agak tebal. Lalu di sini ada header frame dengan ukuran 50, 10, 10. Lalu di sini ada title labelnya dengan header text, digital matte assistant bisnis digital. Ini untuk warnanya white, primary, background primary yang tadi. Lalu di sini ada main chat frame-nya dengan warna putih, relief group. Lalu di sini ada chat area-nya, scroll the text dengan ukuran white 80, height 20, dan background white 10 state. Lalu di sini ada input frame, self root, background self color, background height 70. Lalu di sini ada input fill, self user product input, pack, user input bind, button, kirim white. Ini untuk UI-nya, tampilan UI. Di sini ada format pesan yang berbeda untuk user dan bot. Jika pengirim user self chat, area tag config, user foreground, user message. Ini menggunakan if else, if else. Lalu sini ada tampilan menu utamanya dengan menu teks. Ada 5, yaitu yang pertama ada informasi produk, 2 jam operasional, yang 3 ada lokasi, yang 4 ada hubungi kami untuk message 24 jam kepada botnya, nanti akan tersimpan ke dalam file JSON atau text file ya, saat digunakan aplikasinya. Lalu yang kelima ada untuk keluarnya. Lalu di sini ada self tampilkan respon menu teks bot yang tadi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan. Di sini, bot akan memilih secara acak dari list sapaan pada bagian produk DB, jawaban yang akan memberikan salam, dan kemudian menampilkannya di area chat. Ini bisa dianggap memenuhi aspek logika pengambilan keputusan, yaitu if else dan penggunaan fungsi buatan sendiri, karena semua logika tersebut berjalan melalui metode dev, tampilkan respon seperti self text sender itu bot, menampilkan respon di chat area yaitu self chat area, configure, state, normal. Metode ini adalah salah satu fungsi Python buatan sendiri, selain juga ada fungsi lain seperti setup UI untuk membangun seluruh antarmuka dan proses input yang akan memproses teks yang diketik pengguna. Ada di bagian kode lanjutan ini. Pada bagian setup UI, saya menyusun tampilan GUI chatbot untuk elemen-elemen thinker seperti frame, label, scroll text, and try, dan button. Semua ini disusun agar tampilannya sederhana namun fungsional. Saya juga mengatur event handler agar pengguna bisa menekan tombol enter untuk mengirimkan pesan, seperti self user input bin, return, lambda event, self process input. Terakhir, di bagian awal ini, setelah semua UI disiapkan, saya menampilkan menu utama
yang berisi pilihan-pilihan yang bisa dijawab oleh chatbot, yaitu dev tampilkan menu utama. Di sini ada main menu, menu utama, informasi produk, jam operasional, lokasi, hubungi kami, ataupun keluar. Fokusnya pada bagaimana kode ini memenuhi kriteria teknis yang ada. Setelah antarmuka dasar dan salam awal ditampilkan, aplikasi ini akan terus berinteraksi dengan pengguna berdasarkan input yang dimasukkan ke kolom teks. Salah satu fungsi penting dalam interaksi ini adalah tampilkan respon, yaitu metode untuk menampilkan balasan ke area chat. Kode untuk fungsi tersebut ada di bagian dev tampilkan respon, self text sender, yaitu bot. Fungsi ini akan membedakan gaya tampilan pesan antara pengguna dan bot. Kalau pengirimnya adalah user, maka teks akan dijustifikasi ke kanan. Dan warna teksnya memakai warna biru terang. Sedangkan kalau dari bot ini, dia akan ke kiri dan dengan warna biru gelap. Konfigurasi ini dilakukan dengan perintah tconfig lalu insert, digunakan untuk menambahkan teks ke widget scroll text. Setelah pesan ditampilkan, self chat area configure state disable digunakan agar area teks tidak bisa diedit pengguna, dan self chat area CN memastikan scroll otomatis ke bawah, dan fungsi ini merupakan salah satu fungsi buatan sendiri dan penting untuk menjaga alur komunikasi tetap rapi dan jelas di UI. Lalu saya membuat tampilan menu utama, yaitu metode yang menampilkan pilihan menu chatbot. Ini adalah simulasi menu seperti pada chatbot profesional yang langsung menyapa pengguna dengan beberapa opsi. Kodenya itu seperti dev tampilkan menu utama, yaitu self-state, main menu, menu teks, menu utama, menu teks, informasi produk, hingga keluar. Fungsi ini mengubah status aplikasi ke main menu dan akan mempengaruhi bagaimana input pengguna ditanggapi nantinya. Status self-state ini penting sebagai logika pengambilan keputusan, karena chatbot ini dibagi menjadi beberapa mode, atau konteks, menu utama, produk, atau pengiriman pesan. Lanjut ke bagian proses input. Ini adalah jantung utama interaksi chatbot yang menangani apapun yang diketik pengguna di kolom input. Fungsinya dipicu saat pengguna menekan tombol kirim atau enter. Itu pertama, input dibaca, input text, self user input, get strip. Jika kosong, maka fungsinya langsung keluar, tapi kalau ada isinya, maka isi input ditampilkan lewat tampilkan respon. Sebagai pesan dari pengguna, lalu file input dikosongkan. Waktu saat itu juga dicatat menggunakan datetime, dan ini memenuhi syarat penggunaan modul datetime bawaan Python. Berikutnya adalah bagian if self state sama dengan tanda kutip main underscore menu tanda kutip, di mana saya mengatur logika pengambilan keputusan berdasarkan input pengguna. Kalau pengguna mengetik 1 berarti ingin melihat produk, maka status diubah ke tanda kutip produk underscore menu, dan chatbot akan menampilkan semua produk dari self.produk underscore db buka kurung tanda kutip produk tutup kurung. Di sini saya menggunakan perulangan for untuk menampilkan semua produk. For id underscore produk, detail in self.produk underscore db buka kurung tanda kutip produk tutup kurung titik itms buka kurung tutup kurung titik 2 daftar underscore produk ditambah sama dengan titik. Dengan ini, aplikasi telah memenuhi syarat looping atau perulangan dalam kriteria teknis. Setelah daftar produk tampil,
pengguna bisa memilih salah satu produk untuk melihat detailnya. Kalau input 2, chatbot akan menampilkan jam operasional dari Dictionary. Produk _db, buka kurung, tanda kutip, jawaban, tutup kurung. Buka kurung, tanda kutip, jam operasional, tutup kurung. Kalau input 3, bot akan menampilkan alamat dan link Google Maps. Lalu input 4 digunakan untuk mengirim pesan ke tim, maka state diubah ke tanda kutip menerima _pesan dan pengguna diminta mengetik pesan. Input 5 digunakan untuk keluar dari aplikasi. Di sini metode simpan _riwayat buka kurung tutup kurung akan dipanggil terlebih dahulu untuk menyimpan semua percakapan ke file sebelum keluar. Semua cabang keputusan ini menggunakan if, elif, else, sehingga sudah jelas memenuhi unsur logika pengambilan keputusan. Lalu berikutnya, elif self state sama dengan tanda kutip produk _menu. Menangani ketika pengguna sedang berada di menu produk. Di sini pengguna bisa mengetik kembali untuk kembali ke menu utama atau memilih nomor produk untuk melihat detail. Misalnya, kalau pengguna mengetik 2, maka detail produk seperti nama, harga, stok, dan deskripsi akan ditampilkan. Respon ditampilkan ke chat dan juga dicatat ke self-riwayat _percakapan sebagai bentuk pencatatan log interaksi yang akan disimpan nanti ke file JSON. Semua input dan output pengguna disimpan dengan format buka kurung tanda kutip waktu _2 waktu _sekarang, koma tanda kutip input sama _2 input _text, koma tanda petik output _2 respon tutup kurung. Data ini disimpan menggunakan struktur list of dictionary yang sekaligus menguatkan penggunaan dua struktur data. Jika state sedang tanda kutip menerima _pesan, maka chatbot akan mengucapkan terima kasih, menyimpan isi pesan ke dalam folder pesan _pelanggan, dan membuat file .txt baru dengan nama berdasarkan waktu saat itu. Kodenya sebagai berikut. If not os.pad.exist buka kurung tanda kutip pesan _pelanggan tutup kurung .2 os.make_dirs buka kurung tanda kutip pesan _pelanggan tutup kurung file name sama dengan f tanda kutip pesan _pelanggan tanda miring msg _ buka kurung date time now buka kurung tutup kurung str time buka kurung txt with open buka kurung file name, koma tanda petik w tutup kurung as file write buka kurung f tanda petik waktu .2
buka kurung, waktu underscore sekarang, tutup kurung, sama garis miring n pesan titik 2, buka kurung input, underscore text, tutup kurung, garis miring n, tanda petik, tutup kurung. Dengan begitu, saya sudah menerapkan fungsi input atau output file dalam bentuk penyimpanan file .txt di luar JSON. Ini juga memastikan data bisa diarsipkan dalam format yang mudah dibaca secara manual. Terakhir, saya menambahkan dua metode penting, def load underscore data, buka kurung self, tutup kurung, titik 2. Def simpan underscore riwayat, buka kurung self, tutup kurung, titik 2. Load underscore data akan membaca file produk underscore database titik JSON dan riwayat underscore percakapan JSON jika sudah ada sebelumnya, lalu memuatnya ke dalam aplikasi. Sedangkan simpan underscore riwayat, buka kurung tutup kurung, menyimpan riwayat percakapan saat pengguna keluar dari aplikasi. Dalam format JSON, keduanya memiliki fungsi input atau output file dan modul JSON untuk menyimpan data secara persistensi. Dengan penutupan di bawah ini, if underscore name underscore sama dengan tanda kutip underscore main underscore tanda petik sama dengan root sama dengan tk buka kurung tutup kurung app sama dengan digital made app buka kurung root tutup kurung root titik main loop buka kurung tutup kurung. Saya memastikan aplikasi ini akan berjalan jika dijalankan langsung membuka jendela chatbot dengan semua fitur interaktif yang telah dijelaskan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Nizar dengan NPM 2024 31518. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaannya dari Digimate. Oke, Digimate itu seperti chatbot yang informasi dengan merespon dengan cepat. Jadi kalau misalnya kita mencet running, di sini akan keluar seperti website begitu. Setelah itu nanti akan ada seperti website seperti ini. Oke. Nah, dengan itu kita bisa mencari informasi dari produk yang kita butuhkan. Seperti kita klik di sini, klik nomor 1, akan muncul beberapa option seperti laptop bisnis, smartphone profesional, headphone kantor. Di sini ada tertera harga dan jumlah kualitas produknya. Jika kita ketik satu lagi, akan muncul detail produk seperti nama laptop, harga, stok, dan kategorinya. Setelah itu kita ketik nomor 2, akan muncul smartphone profesional dengan harga yang detail dan stok yang detail juga. Begitupun dengan kategorinya. Setelah itu kita ketik nomor 3, akan muncul headphone dengan harga dan stok dan kategorinya. Oke, kita ketik kembali. Setelah kita ketik kembali, di sini ada jam operasionalnya, lokasi, dan customer service-nya. Oke, nomor 1 tadi udah. Sekarang kita ketik nomor 2. Nomor 2 di sini untuk menu utamanya akan keluar jam operasional yang ada di kantor kita. Setelah itu kita ketik nomor 3.
keluar alamat detail dengan alamat yang telah tertera. Setelah itu, kalau kita klik nomor 4, akan muncul seperti ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.